Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, interaksi Dubes RI kali ini menghadirkan Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh ya, luar biasa berkuasa penuh untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Mauritius, kemudian Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, dan perwakilan tetap untuk UNEP. Saya akan sapa Dr. Muhammad Heri Saripudin. Assalamualaikum Pak Dubes, selamat malam di Jakarta. Waalaikumsalam Mas Wir, selamat siang di Nairobi. Mohon maaf saya ralat, tadi kami tidak merangkap Mauritius dan Seychelles. Sudah dioper ke Madagaskar. Kami hanya 4 negara. Ya. Oke, baik. Di sana jam berapa Pak Dubes? Di sini jam 2.30 siang. Jam 2.30 siang ya? Iya, beda 4 jam ya, Mas Wir. 4 jam, sama seperti beda Jakarta Jeddah ya, Pak? Jakarta Jeddah, betul. Oke, barusan akhirnya mempercepat rapat ya, Pak Dubes. Bukan karena ada acara dengan El Sinta, kan karena memang waktunya selesai ya, Pak Dubes ya? Wah, ini emang dengan El Sinta penting sekali untuk memberi pencerahan kepada para pendengar El Sinta. Terima kasih, Pak Dubes. Pak Dubes, di masa pandemi seperti sekarang, Ramadan di sana seperti apa Pak gambarannya Pak sekarang? Ramadan, alhamdulillah kita memasuki endemi. Jadi kalau di Nairobi ya sudah tidak lagi pandemi. Paling tidak ada 4 keputusan yang sangat-sangat drastis. 1, pencabutan pelarangan pakai masker di ruang publik, itu sejak bulan lalu. Sudah nggak pakai masker ya Pak? Sudah tidak pakai masker lagi. Kedua, sudah dicabut larangan untuk kumpul-kumpul secara umum di ruangan tertutup juga. Jadi sekarang nih Mas Wir, itu hotel-hotel yang berbintang sudah banyak itu menawarkan paket-paket lebaran itu, paket-paket buka puasa bersama itu. Oh begitu ya. Kedua, yang ketiga juga sudah tidak ada lagi dicabut kewajiban untuk tes PCR untuk yang melaksanakan perjalanan. Yeah. Dan keempat itu sudah tidak ada lagi yang namanya karantina mandiri. Yeah. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kenya itu begitu confidence dalam mengatasi pandemi yang sekarang sudah menuju pada endemi. Endemi ya. Apakah ini hanya berlaku untuk warga negara Kenya saja atau warga negara asing yang baru tiba juga? Oh semua? Semua. Bahkan karena sekarang ini Pak Mas Wir, per tanggal 3 April kemarin, itu angka rata-rata mingguan yang terinfeksi, yang terpapar COVID, itu hanya 11 saja. 11 jiwa. Dan ini juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kenya, kemudian juga kondisi yang semakin membaik itu menjadikan beberapa negara Barat memberikan apresiasi dan mencabut juga larangan warga negaranya untuk bepergian ke piknik ke Kenya ataupun sebaliknya. Ini sudah mudah-mudahan dalam beberapa minggu atau bulan mendatang kondisi kembali ke normal sebelum Maret 2020. 20 ya. Apa yang membuat negara Kenya begitu cepat Pak untuk transformasi ke new normal ya? Saya mencermati mungkin begitu Maret 2020 itu kan pemerintah ini sangat keras sekali menerapkan banyak peraturan, tidak hanya protokol kesehatan, tapi yang penting adalah memberlakukan jam malam. Curfew dari jam 10 sampai jam 4 itu drastis sekali itu, hampir 1,5 tahun pemerintah ini menerapkan jam malam. Jadi artinya tidak hanya sekedar toko itu tutup, tapi tidak boleh ada mobilitas orang di jalanan. Kalau ada mobilitas jelas akan kena denda, bahkan sampai di penjara. Kemudian juga penerapan ya sama seperti di Indonesia ya, di negara-negara lain,
adanya WFO yang begitu WFH yang begitu begitu keras, kemudian juga adanya shifting itu, kemudian macam-macam lah yang sama seperti yang dilakukan, hanya bedanya dengan negara-negara Afrika lainnya mungkin ya. Pemerintah Kenya itu cukup serius dan law enforcement-nya cukup efektif. Iya. Dalam menertibkan masyarakatnya, apakah militer juga turun tangan di sana, Pak? Persis. Militer turun tangan, terutama pada saat gelombang kedua atau ketiga ya, itu diberlakukan selain curfew juga limitasi pergerakan manusia. Jadi kalau kita yang tinggal di Nairobi akan ke provinsi lain katakanlah, itu di perbatasan itu udah militer yang bekerja. Jadi di tiap perbatasan antar provinsi itu ada pasukan-pasukan militer, bahkan ada itu dikawal bersenjata. Jadi kalau orang yang mau nerabas tidak punya izin suruh balik lagi. Jadi pergerakannya hanya di provinsi saja. Kalau Nairobi, katakanlah Nairobi kan merupakan satu wilayah ya, provinsi ya. Kalau orang Nairobi mau keluar katakanlah ke Machakos, wilayah tetangganya, itu kalau tidak dapat izin, yang izin itu hanya terbatas sekali seperti tenaga medis atau tenaga logistik. Tapi kalau yang masyarakat biasa sangat susah. Ini nih salah satu ini. Memang peran militer juga dilibatkan pada saat kondisi COVID lagi tinggi-tingginya. Iya. Itu yang memaksa mau tidak mau masyarakat akhirnya mematuhi juga ya Pak Heri ya. Betul. Oke, baik. Pak, tadi kan sudah kelihatan ya perubahan-perubahan dari masa pandemi ke endemi. Di antaranya aktivitas masyarakat yang sudah mulai normal. Kemudian kafe-kafe atau hotel-hotel juga sudah menawarkan berbagai promo yang belum pernah terjadi selama masa pandemi ya kira-kira. Nah, apalagi Pak yang mungkin bisa sharing ya, bisa di-share ke masyarakat Indonesia. Perubahan seperti apa setelah dari pandemi menuju ke endemi, Pak? Ya, yang jelas perubahannya yang sangat mencolok itu sama seperti di Indonesia, kegiatan peribadatan sudah ramai, apalagi sekarang memasuki hari bulan puasa Ramadan. Saya lihat itu sudah tidak ada batasan lagi tuh syaf itu. Jadi taraweh, kemudian sholat Jumat dan sebagainya sudah seperti kondisi normal saja. Kemudian juga bahkan pemerintah Kenya itu mengadakan berbagai kegiatan. Kayak besok saja saya ada undangan untuk satu kementerian mengundang seluruh diplomatic corps untuk adanya briefing. Dulu selalu diselenggarakan kalau tidak online virtual. Itu kalau in person dibatasi dan selalu jaga jarak. Sekarang baik kegiatan pemerintah, kegiatan bisnis, apalagi kegiatan bisnis setelah 2 tahun masyarakat ini memerlukan juga mungkin makan dinner di luar atau ngafe. Nah, ini makanya kesempatan bagi para bisnis entertainment, bisnis itu untuk yang saya katakan tadi, adanya paket-paket buka bersama, paket macam-macam lah. Jadi sudah mulai semarak ya, Ramadan di sana semakin semarak ya Pak Rebes ya? Sepertinya begitu. Kalau Ramadan semarak, mudah-mudahan terus bisa terjaga ininya, situasinya. Baik, Pak Dubes, kita buka line telepon Pak Dubes. Kita buka line telepon untuk pendengar yang ingin berinteraksi, ingin bertanya langsung seperti apa sih gambaran Ramadan di sana di masa pandemi. Sekarang malah sudah endemi. Aktivitas masyarakatnya, kemudian lainnya ya, termasuk juga aktivitas warga negara Indonesia yang ada di sana. Silakan. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 0215869.000, SMS WhatsApp di 08118065543. Kami masih berbincang bersama Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Uganda, dan perwakilan tetap untuk UNEP,
Dr. Muhammad Heri Saribudin, 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Saya sampaikan beberapa tanggapan pendengar melalui WhatsApp, diantaranya dari Pak Antonius. Pak, bagaimana dengan pendidikan dan peluang kerjasama dengan Kenya, Pak? Kerjasama pendidikan dan lainnya, pendidikan memang merupakan salah satu prioritas kami. Kerjasama pendidikan 2 minggu lalu dalam rangka kunjungan Menteri Luar Negeri Rachel Omamo ke Jakarta telah ditandatangani 2 MOU kerjasama pendidikan antara Rektor Unpad dengan Vice Chancellor University of Nairobi dan kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Ummah University. Kerjasama ini mencakup tidak hanya pemberian beasiswa, tapi juga semua yang terkait dalam konteks Tridharma perguruan tinggi, pendidikan atau pengajaran, kemudian juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi ini merupakan salah satu prioritas Pak Antoni. Ya, oke, baik Pak. Kemudian jumlah warga negara kita ada berapa Pak di sana? Ini pertanyaan Pak Heru di Jakarta, Pak. Jumlah warga negara kita di Kenya, Pak ya. Jumlah warga negara kita di Kenya, kalau di luar KBRI sendiri ada 92 orang, Pak. Ini dari catatan KBRI. Ya. Dan mereka itu profesinya sangat beragam. Mulai dari adanya sebagai suster, bruder dari jemaat Katolik, kemudian ada sebagai investor, ada sebagai bekerja di mana itu di UN, di UNEP dan UN Habitat, ada juga yang bekerja sebagai ABK. Ada juga yang ABK di Mombasa, juga ada yang bekerja di international non-government organizations. Jadi sangat variatif. Oke, Pak, soal keamanan bagaimana Pak di sana, Pak? Soal keamanan, pemerintah sini cukup cukup menjadi satu perhatian. Apalagi tanggal 9 Agustus nanti akan ada pemilu. Dan saya menyampaikan sebagaimana negara-negara Afrika lainnya, negara Kenya itu ketika menghadapi pemilu, politik mereka itu masih di-driven by tribe. Jadi ethnic politics atau tribal politics. Jadi ya kita harus alert juga karena menghadapi pemilu ini perselisihan, karena voters itu akan mengikuti garis etnis. Alhamdulillah Indonesia sudah mengatasi hal itu. Kita tidak lagi kalau partai pimpinannya partai Batak semua kan, atau Jawa semua. Di sini masih. Jadi politik itu bukan berdasarkan program, tapi berdasarkan masih sangat primordial, masih sangat tribal politics. Iya, ini yang memungkinkan terjadinya gesekan, terjadinya konflik antara mereka ya. Betul, ini yang akan kadang-kadang bisa saja menimbulkan konflik sosial, horizontal disturbances. Apakah ketika konflik terjadi juga berdampak pada warga negara asing yang ada di sana, Pak? Kita biasanya khususnya pada warga negara Indonesia, kita tentu saja sudah mempunyai SOP, mempunyai mekanisme. Tentu saja pertama early warning sistem kita udah jalan, artinya melalui WhatsApp, melalui berbagai medsos kita untuk alert warga WNI kita agar menjauhi tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang biasanya jadi target sasaran. Tentu saja kenapa begitu? Karena menjawab pertanyaan Mas Fir tadi, memang sangat berdampak pada masyarakat asing. Oke, ini tapi tentu kita sudah bisa antisipasi ya Pak Dubes ya? Insya Allah bisa. Ya. Oke, baik. Pak Dubes, pertanyaan selanjutnya mengenai
Oke, ini soal, nah, apa yang perdagangan yang paling banyak dilakukan antara Indonesia dan juga Kenya? Ini pertanyaan dari Pak Saiful Anwar. Baik, terima kasih Pak Saiful Anwar. Perdagangan kita yang banyak adalah dipadati dengan traditional products dari Indonesia. Apa itu? CPO. Jadi vegetable oil itu menguasai 80% pangsa pasar di Kenya. Kemudian juga produk tradisional Indonesia lainnya seperti produk makanan, apa itu noodles, apa itu santan dan sebagainya. Bahkan ada investor kita di bidang noodles itu kan ada punya pabrik di sini, pemasarannya juga sebagai hub untuk wilayah Afrika Timur. Jadi itu yang mencolok. Iya, dari target yang dicanangkan oleh Presiden ya, yang ditugaskan kepada Pak Heri sebagai duta besar di sana, apa Pak kira-kira Pak prioritasnya Pak, skala prioritasnya? Skala prioritas tentu saja kami sebagai duta besar generasi COVID ini generasi COVID ya Pak. Karena pas COVID terjadi kami dilantik menjadi duta besar. Jadi duta besar pertama angkatan pertama generasi COVID. Dan Pak Presiden Bapak Joko Widodo selalu menekankan untuk diplomasi ekonomi, bagaimana membawa menghasilkan devisa revenue seoptimal mungkin. Bagaimana nilai transaksi perdagangan kedua negara meningkat, membawa investasi ke dalam, ataupun sekarang itu investasi keluar yang bisa menghasilkan. Oke, kita sapa pendengar, ada Pak Bayu di Jakarta Timur ya, Pak Dubes ya. Pak Bayu, halo Pak Bayu. Ya, selamat malam Mas Wiryo. Ya, malam Pak Bayu. Ya, silakan. Ya, Pak Dubes. Kalau di Kenya itu masih ada perang saudara tidak Pak Dubes? Wah, perang saudara ya. Ini Pak Dubes ya. Kalau mungkin ada sebagian masyarakat persepsi soal Afrika itu kan masih banyak ya konflik-konflik atau pergolakan fisik lah ya, kontak fisik gitu ya, perang-perang lokal gitu. Nah itu ada tidak negara yang bisa menjadi pelopor, mediator atau perdamaian di sana? Mungkin itu aja Mas Surya. Iya, oke. Terima kasih Pak Bayu di Jakarta Timur. Langsung ditanggapi Pak Dubes. Baik Pak Bayu, bahwa ini kan stereotypical, ini kayak kasihan Afrika nih, terstigmatized. Pak Bayu berpandangan itu tidak salah. Ini mempersepsi bahwa Afrika itu masih banyak perang saudara, konflik dan sebagainya. Nah, kebetulan saya di sini, Kenya tidak ada yang namanya perang antar etnik. Bahkan Kenya ini selalu mempelopori tidak hanya di tingkat regional untuk isu-isu peaceful conflict settlement, tapi juga saat ini kan Kenya menjadi salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian juga saya ingin menegaskan bahwa ketika persepsi masyarakat Indonesia, katakanlah saya tidak menyalahkan bahwa Afrika dan Kenya di dalamnya ada konflik etnik, ada kemiskinan, ada kelaparan dan sebagainya. Itu semua persepsi, Pak. Jadi ini yang tugas saya sebagai duta besar, bagaimana meluruskan persepsi. Artinya begini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Bayu ada benarnya, but it's not the whole truth. Okay. Bahwa ini karena apa? Karena hasil dari mungkin kita di tanah air memperoleh berita mengenai Afrika itu mungkin dari media-media barat yang tentu saja membawa ideologi, membawa misi, membawa persepsinya sendiri. Nah, tentu saja ini yang salah satu cara untuk merekatkan perception gap pun pada saat kunjungan 2 minggu lalu Menteri Luar Negeri Kenya ke Indonesia, kami
mendorong adanya kerjasama antar media, yaitu antara lembaga kantor berita antara dengan lembaga kantor berita Kenya. Maksudnya apa? Bahwa you kalau ingin mencari berita mengenai Indonesia, ya udah jangan dari Reuters atau APU atau AFP dan sebagainya. Pun sebaliknya, kalau ingin memperoleh berita dari Kenya, tidak perlu mencari dari UPI atau AFP atau Reuters, Xinhua dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Karena masing-masing media itu membawa misi, membawa ideologi dan membawa persepsi yang sendiri-sendiri. Dan Indonesia, kita melihat bahwa Indonesia di Afrika umumnya itu mempunyai posisi yang sangat dihormati karena apa? Dengan warisan konferensi Asia Afrika. Pak Soekarno, saya bangga sebagai orang Indonesia, kemanapun saya pergi selalu yang di-quote itu Pak Soekarno, KAA, dana non-bloknya. Itu yang menjadi pintu masuk saya ngobrol dengan mulai dari level presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan yang lainnya. Jadi itu Pak Bayu yang saya sampaikan. Jadi sejarah panjang Indonesia dan Afrika dengan konferensi Asia Afrikanya ini sangat melekat sekali, sangat kuat sekali, sehingga ini juga memudahkan komunikasi antara Indonesia dan juga Kenya di sana, Pak Dubes ya, yang Anda rasakan ya. Betul sekali. Ini manfaat saya sebagai orang Indonesia, alhamdulillah punya founding parents, founding father Bapak Presiden Soekarno. Pak Soekarno. Baik. Ada Pak Rasmin di Depok, kita tanya dulu Pak Rasmin. Halo Pak Rasmin. Selamat petang Bung Wiryo. Iya, silakan Pak Rasmin. Ya, Pak Dubes di sana, nggak tahu selamat. Siang di sana. Selamat siang, selamat malam Pak. Buka Pak Dubes. Buka puasanya, berapa jam lagi Pak Dubes di sana? Buka puasa masih sekitar 4 jam lagi Pak. 4 jam lagi ya, oke. Iya. Ya, silakan Pak Rasmin. Ya ini saya kok sangat luar biasa Pak Dubes ini kan merangkap bukan saja di Kenya ya, ada di Uganda, seperti Kongo dan Somalia kita tahu sendiri lah negara-negara ini kan sering konflik gitu ya. Ini Pak Dubes hebat ya. Alhamdulillah Pak, mohon doanya. Pak Dubes kelihatannya orang Jawa Barat nih. Saya orang Indramayu Pak. Oh, Indramayu. Pada baik Pak Dubes. Oke, Pak Rasmin, langsung Pak Rasmin. Ya gini pertanyaannya, saya berapa jam sih di sana itu buka puasanya sama? Oh, puasanya berapa jam? Oke. Itu saya sampai tanya itu aja. Makasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rasmin. Berapa jam Pak puasa di sana? Puasanya imsak itu jam 5.20 pagi. Kemudian buka puasanya jam 6.45 menit. Ya. Jadi sekitar 13 jam ya. Ya hampir sama lah Pak dengan Indonesia. Iya, hampir sama. Hampir sama dengan Indonesia. Tapi apakah di sana musim panas, dan kalau panas itu terik sekali misalnya Pak Hari? Di sini kebetulan weathernya, udaranya cukup mild. Jadi saat ini memang saat ini lagi musim panas. Namun demikian tidak seperti panas Jakarta ya. Kalau Jakarta kan rata-rata 32 derajat Celcius ya. Di sini paling seperti di Bandung lah antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Ya, oke. Jadi memang agak sejuk juga ya Pak Dubes ya. Betul. Ya, baik. Nah Pak, bagaimana dengan kualitas SDM di sana Pak? Apakah terus mengalami peningkatan Pak? Ini pertanyaan dari Pak Soleh. Kualitas SDM tentu saja jauh peningkatan. Dan kalau kita lihat karena negara ini dijajah oleh Inggris ya, oleh UK. Jadi sistem pendidikan dari awal itu pakai British system.
Dan kita tahu bahwa British system kan berbeda dengan Dutch system ya. British system kan hampir sama dengan US lah, mengembangkan analytical logic lah. Jadi itu kemudian juga banyak juga di tingkat perguruan tinggi itu para lulusan-lulusan yang justru bekerja di organisasi internasional. Ini menunjukkan bahwa nilai competitiveness SDM Kenya itu internationally accepted. Apalagi bahasa nasional mereka bahasa Inggris. Jadi sudah tidak mempunyai masalah lagi. Dan yang lebih indikator yang lebih positif lagi, banyaknya investor asing di sini menanamkan modalnya dan menggunakan tenaga lokal. Jadi itu kalau bicara masalah SDM ya. Oke. Jadi sekarang SDM-nya ini lagi-lagi soal perspektif ya Pak ya. Perspektif masyarakat dulu melihat, memandang seperti apa begitu ya. Tapi sekarang sudah jauh berkembang ya Pak, karena seiring dengan masuknya investasi yang ada di sana. Betul. Ada Pak Yajid di Bogor, kita sapa dulu Pak Yajid. Halo Pak Yajid. Ya, selamat malam Mas Firyo. Malam Pak Yajid. Ya. Selamat malam. Menarik sekali ini dengan penjelasan Pak Dubes. Ya, silakan. Kebetulan saya kerja di pabrik obat hewan Pak. Iya. Nah, ingin saya tanyakan kira-kira apakah ada peluang ekspor obat hewan dari Indonesia ke Nairobi Pak? Oke, obat hewan ya Pak ya? Iya, obat hewan. Karena kita juga ekspor juga ke Bangladesh, juga kita pernah ke Malaysia juga, Bangladesh sekarang kemudian ke Myanmar. Iya. Myanmar ini agak berhenti karena ada konflik di sana, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yajid ya. Yajid ini obat hewan ini untuk ini kuku dan mulut atau apa? Wah, sudah terputus ya. Sudah terputus sayangnya. Untuk unggas. Oh, masih ada. Oke, silakan Pak. Iya, Pak. Untuk unggas, untuk sapi dan ternak yang lain kuda, seperti Pak. Oh, baik. Kebetulan kalau bisa dimungkinkan Pak Yazid, kami tertarik itu bisa kirim profilnya. Kami punya bisa dialamatkan ke akun econ.nairobi@kemlu.go.id. Kita mempunyai .id. Jadi econ.nairobi@kemlu.go.id. Pak Yazid, kita mempunyai di sini itu apa yang kami baru meluncurkan bulan September lalu, Sokola Indonesia. Sokola Indonesia itu supermarket style Indonesian product house. Kami mengakomodir, menampung lebih dari 2.500 sampel produk dari para pengusaha Indonesia yang ingin memasarkan produknya di Indonesia. Kami membantu dan alhamdulillah selama perjalanan karir saya di sini 1,5 tahun ada beberapa produk yang sudah ekspor perdana di Nairobi. Jadi kalau toh ingin mengembangkan pasarnya ke Afrika Timur, bisa melalui Nairobi dan kami akan bantu insya Allah. Oke, baik. Pak Yajid cukup ya? Cukup jelas maksudnya? Kalau nanti kurang jelas, nanti kita bantu ya Pak untuk menyampaikan beberapa alamat email atau apapun ya, kontak yang bisa menghubungkan dengan kedutaan di Nairobi ya, Pak Yajid. Baik, kita lanjut Pak Dubes. Pertanyaan selanjutnya soal potensi sumber daya alam Kenya, Pak. Bagaimana Pak? Apakah kita, Indonesia, bisa mengambil peran dalam investasi di sana? Potensi sumber daya alam di sini lebih banyak didominasi oleh agriculture. Jadi agroindustri. Jadi sebagai hasilnya negara ini mengekspor utama produk-produk seperti avocado, kopi, teh,
terus kemudian bunga potong, rosis dan sebagainya. Dan apakah kita bisa menginvestasi? Oh, sangat bisa sekali, Pak. Saya melihat sebenarnya itu lahan bagus untuk investasi, katakanlah di bidang hortikultura, katakanlah bunga potong. Ini saya mengunjungi satu farm, hanya satu perkebunan saja. Dia setiap pagi itu kirim setiap hari nih, setiap pagi kirim ke Belanda itu 150 stem, 150 tangkai setiap pagi. Dan katanya kalau pada saat musim Februari Valentine Day itu bisa sampai 2 kali lipat. Jadi ini baru dari satu farm, dan itu investornya orang asing banyaknya, terutama orang dari Asia Selatan. Oke, baik. Terakhir Pak Dubes, kira-kira apa nih target pribadi Pak Dubes di sana sebagai duta besar perwakilan Indonesia di Kenya, Pak Dubes? Target saya pribadi ya terus terang aja, kalau sebagai duta besar kan hubungan bilateral akan mencapai puncaknya ketika terjadi kunjungan antar presiden. Ya. Jadi tentu saja target ini sangat ambisius. Saya berharap semoga setelah pemilu tanggal 9 Agustus, Presiden Republik Kenya yang baru nanti, karena yang sekarang yang incumbent sudah tidak bisa lagi untuk running, itu bisa berkunjung ke Indonesia. Jadi saya sudah alhamdulillah pada masa periode saya, Kenya membuka kantor kedutaan. Kenya juga secara official Menlunya untuk pertama kali secara kunjungan kerja ya sudah dilaksanakan. Dan target saya ingin mengundang Presiden Kenya untuk datang ke Indonesia. Baik, mudah-mudahan target itu tercapai Pak Heri ya di masa penugasan Bapak Mohon di sana. doanya. Terima kasih. Pak Heri, Pak Dubes, terima kasih sudah bersama kami. Saya selalu ya Pak Dubes ya. Amin, terima kasih sama-sama Mas Wir. Selamat siang di sana Pak. Selamat Ramadan. Baik, terima kasih. Pendengar, demikian tadi Dr. Muhammad Heri Saripudin, Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, dan perwakilan tetap untuk UNEP.